Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana ketika Yesus dan para muridnya mendarat di Genesaret, orang banyak berbondong-bondong menghampiri mereka sebab semua orang itu mengenal Tuhan Yesus. Mereka begitu antusias datang kepada Yesus, dan menariknya bahwa orang-orang ini tidak hanya datang membawa diri mereka sendiri, melainkan diceritakan dalam bacaan Injil tadi, mereka juga datang dengan mengusung orang-orang yang sakit di atas tilamnya dan membawa mereka kepada Yesus untuk disembuhkan. Bahkan mereka pun sangat percaya bahwa dengan menjamah jumbai jubah Yesus saja, semua orang-orang sakit tersebut akan sembuh. Dan memang betul adanya, mereka yang menjamah jumbai jubah Yesus menjadi sembuh. Lantas para sahabat yang terkasih, apa yang dapat kita timba sebagai inspirasi iman dari sabda Tuhan hari ini? Permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk berani melihat lebih jauh tindakan-tindakan iman apa sajakah yang telah kita kerjakan setiap hari. Mari kita membayangkan sejenak apabila saat ini Yesus hadir di tengah kita dan kehadirannya dapat kita lihat secara kasat mata. Apa yang akan kita perbuat? Adakah kita juga menjadi antusias datang dan mendengarkan pengajarannya serta mohon untuk disembuhkan? Nah, mari kita juga berefleksi lebih lanjut dalam doa-doa kita. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak wujud-wujud permohonan yang kita ucapkan. Akan tetapi di balik begitu banyak permohonan yang kita ucapkan dalam doa ini, adakah kita berani beranjak dari tempat duduk, keluar dari zona nyaman hidup kita, untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mohon disembuhkan dari aneka belenggu ketidakberdayaan hidup kita? Atau kita masih sekedar memohon agar Tuhan Yesus saja yang datang kepada kita? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk berani sedikit melangkah lebih jauh, berjuang lebih keras untuk menjemput rahmat-rahmat yang telah Tuhan Allah sediakan. Bisa saja rahmat itu ada dalam diri orang-orang yang saat ini sedang tidak berdaya, yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Bisa juga rahmat itu kita temukan di tempat yang sedikit jauh dari tempat kita berada. Maka bersediakah kita beranjak dari kenyamanan yang saat ini sedang kita rasakan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi? Selamat merenungkan, semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.